Dirikan sholat, tunaikan zakat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku sekalian, bertemu lagi pada pembahasan fikih yang kedua, materi tentang zakat. Pengertian zakat menurut arti etimologi artinya suci, sedangkan menurut arti terminologi artinya kadar harta yang tertentu yang diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syarat-syarat tertentu, di mana hukum zakat adalah termasuk salah satu rukun Islam yang 5 sesuai dengan bunyi hadis bunyal islami ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa iqamis shalah wa itaiz zakah wa shaum ramadan wa hijjul bait man istata'a ilaihi sabila. Islam itu dibangun di atas 5 dasar. Pertama syahadat, kedua salat, ketiga zakat, keempat saum, kelima ibadah haji apabila dia mampu melaksanakan perjalanannya. Sekalian, bahwa ibadah zakat terbagi 2. Pertama zakat mal atau zakat harta, yang kedua zakat fitrah. Zakat fitrah itu disebut juga zakat badan. Dalil tentang zakat pertama dalam surat An-Nisa ayat 77, A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim wa aqimus shalah wa atuz zakah. Dirikanlah salat dan bayarlah zakat. Dalam surah At-Taubah ayat 103, Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah dari sebagian harta mereka sebagai sedekah untuk mensucikan dan membersihkan mereka. Anak sekalian, hadis tentang zakat sudah Bapak sampaikan tadi, bunyal islami ala khamsin, bahwa zakat termasuk salah satu rukun Islam. Kita apa syarat-syarat bagi yang wajib mengeluarkan zakat atau disebut muzaki itu? Pertama Islam. Orang yang kafir tidak berhak, tidak wajib mengeluarkan zakat. Merdeka, hamba sahaya tidak wajib mengeluarkan zakat. Milik yang sempurna, bukan milik orang lain hartanya. Cukup nisab, artinya nisab itu batas minimal untuk mengeluarkan zakat. Cukup 1 tahun yang dimiliki, itu termasuk zakat mal ya. Benda atau harta yang wajib dizakati diantaranya binatang ternak seperti sapi, unta, kerbau, kambing. Kemudian emas dan perak, biji-bijian yang berupa makanan pokok mengenyangkan, padi, jagung, gandum, singkong. Kemudian buah-buahan hanya kurma dan anggur saja. Juga zakat tijaroh, perdagangan. Itu pembahasannya akan lebih luas dan lebih memakan waktu yang banyak. Tapi pada kesempatan ini Bapak akan menyampaikan lebih khusus pada zakat fitrah, yang sebentar lagi kita akan melaksanakan atau melakukan zakat fitrah untuk mengakhiri bulan suci Ramadan. Itu zakat fitrah disebut juga zakat badan. Setiap jiwa, baik anak-anak maupun yang sudah dewasa, apalagi sudah dewasa, wajib mengeluarkan zakat apabila dia sudah mampu untuk mengeluarkan zakat. Dasar hukumnya sebagai dalil zakat fitrah pertama dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Ibnu Umar, qala farada Rasulullah SAW, Rasulullah telah memfardukan, mewajibkan zakatul fitri, zakat fitrah min Ramadan, di bulan Ramadan, ala nas, kepada manusia, so'an, 1 so, min antamarin, dari tamar atau kurma, au so'an, atau 1 so min syairin, dari gandum, ala kulli hurrin, atas setiap orang yang merdeka, au abdin, atau hamba, zakarin, atau laki-laki, au unsa, atau perempuan, minal muslimin, dari orang muslim.
Artinya kewajiban zakat itu bagi orang tuanya. Kemudian anak-anaknya, istrinya adalah tanggung jawab daripada orang tua atau ayahnya. Walaupun anak-anak belum mampu mengeluarkan zakat, tapi tanggung jawab orang tua untuk mengeluarkan zakat fitrah. Itu yang dibagikan yatune qabla putur, dibayarkan sebelum hari raya Idul Fitri, biyomin aw yaumaini, 1 hari atau 2 hari sebelum hari raya Idul Fitri. Itu dalam hadis Bukhari. Syarat wajib zakat fitrah pertama Islam. Islam itu merupakan syarat wajib mengeluarkan zakat fitrah. Orang non muslim tidak wajib mengeluarkan zakat fitrah, dan saumnya juga tidak melaksanakan. Yang kedua, lahir sebelum terbenam matahari di akhir Ramadan. Apabila anak lahir di akhir Ramadan, menurut satu pemahaman mazhab, wajib dikeluarkan zakat fitrahnya oleh orang tuanya walaupun masih bayi. Itu dalam satu pemahaman yang lain. Tapi ada pemahaman yang lain adalah zakat fitrah diwajibkan bagi orang yang sudah melaksanakan ibadah saum. Wallahu a'lam. Yang ketiga, mempunyai kecukupan, nisabnya mempunyai kecukupan untuk dirinya dan keluarganya di malam hari raya dan di siang hari rayanya. Jadi nisab zakat fitrah punya kelebihan makanan untuk malam hari raya dan siang pada hari raya. Itu wajib mengeluarkan zakat fitrah. Kapan waktu mengeluarkan zakat fitrah? Pertama, waktu yang diperbolehkan itu mulai awal Ramadan sampai akhir Ramadan, itu boleh. Jadi di awal Ramadan sudah boleh mengeluarkan zakat fitrah. Yang kedua, waktu yang diwajibkan itu mulai terbenam matahari di akhir Ramadan. Jadi mulai terbenam matahari di akhir Ramadan, tanggal 29 atau tanggal 30 Ramadan, ya. Itu wajib mengeluarkan zakat fitrah. Yang ketiga, waktu yang disunatkan dibayar setelah sholat subuh sebelum melakukan sholat Idul Fitri. Itu disunahkan. Jadi mengeluarkan zakat fitrah yang disunahkan setelah melaksanakan sholat subuh sebelum hari raya Idul Fitri. Yang keempat, waktu yang dimakruhkan dibayar setelah sholat Idul Fitri. Itu makruh, dibenci, sebelum terbenam matahari pada hari raya. Jadi setelah sholat Idul Fitri sampai sebelum terbenam matahari itu hukumnya makruh untuk membayar zakat fitrah. Itu dimakruhkan atau dibenci. 5, waktu yang diharamkan. Itu waktu yang diharamkan adalah mengeluarkan zakat fitrah setelah terbenam matahari pada hari raya. Itu berdasarkan hadis Rasulullah SAW dari Ibnu Abbas, qala farada Rasulullah SAW zakatul fitri, Rasulullah telah mewajibkan zakat fitrah tuhrotal lisoim, untuk mensucikan orang yang sedang berpuasa. Jadi orang yang berpuasa dibersihkan puasanya dengan membayar zakat fitrah. Watu mata lil masakin, untuk memberi makan orang-orang miskin. Paman adaha, barang siapa yang menunaikannya, artinya memberikan zakat, mengeluarkan zakat qabla sholat, sebelum sholat Idul Fitri, fahiya zakatun makbulatun, maka termasuk zakat fitrah yang dimakbul, yang diterima. Waman adaha, barang siapa yang mengeluarkan zakat fitrah itu ba'da sholat, setelah sholat Idul Fitri, fahiya sodakotun minas sodakoh, maka ia termasuk sodakoh biasa saja. Jadi kita mengeluarkan zakat fitrah adalah sebelum sholat Idul Fitri, kita keluarkan zakat fitrah dulu, maka termasuk salah satu zakat fitrah. Tapi kalau zakat fitrah dikeluarkan setelah sholat Idul Fitri, maka termasuk sodakoh biasa saja. Itu dalam riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Aku sekalian, berapa ukuran zakat fitrah yang wajib dikeluarkan? Itu makanan pokok seperti beras, ya. Kalau kita makanan pokoknya beras, kalau di Arab Saudi kurma pokoknya. Dengan makanan pokok atau beras per orang 3 liter, atau dengan kilo 2,5 kilogram beras. Itu jadi setiap orang mengeluarkan zakat fitrah 2,5 kilogram beras atau makanan pokok.
Kalau dengan uang bisa dengan seharga beras yang bisa kita yang biasa kita makan berasnya. Kalau harga contohnya kita makan dengan beras seharga 10.000 per kilo, maka zakat fitrahnya 25.000 per jiwa atau per orang. Jadi kalau salah satu keluarga ada 5 orang, jadi berapa zakat fitrahnya? Tinggal kita kalikan saja 5 kali 25.000, sehingga zakat fitrah yang harus dikeluarkan satu keluarga 125.000 rupiah kalau dengan uang. Nah itu. Kemudian kepada siapa zakat fitrah itu dibagikan? Kalau berdasarkan Quran surat At-Taubah ayat 103, ya, surat At-Taubah ayat 60, innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilin 'alaiha wa mu'alafati qulubihim wa fi riqab wal gharimin wa fis sabilillah wa ibnis sabil fadiyatan minallah wallahu alimun hakim. Sesungguhnya sedekah itu atau zakat itu untuk orang fakir, orang miskin, amilin, mu'alafati qulubihim, orang yang hamba sahaya, wa fi riqab, wal gharimin, orang yang berhutang, wa fi sabilillah, dan orang yang ada jalan Allah, wa ibnis sabil, dan orang yang musafir. Faridatun itu ketentuan minallah dari Allah, wallahu alimun hakim, dan Allah lebih mengetahui dan maha bijaksana. Itu mustahik zakat adalah fakir, miskin, amilin, hamba sahaya, mu'alaf, dan gorimin, kemudian sabilillah dan musafir. Itu ada 8 asnaf, ada 8 golongan orang yang berhak menerima zakat fitrah. Kemudian apa hikmah adanya kewajiban zakat, termasuk zakat fitrah? Pertama, untuk saling tolong menolong, terutama yang lemah secara ekonomi. 2, untuk membersihkan diri dari sifat kikir dan akhlak yang tercela, membersihkan jiwanya, kemudian membersihkan hartanya, karena sebagian dari harta kita ada hak orang lain. Contoh zakat mal, 2,5% dari harta kita adalah hak orang lain. Kalau kita punya uang, contohnya kita punya uang 1.000, maka 2,5% dari 1.000 itu 25 rupiah, itu hak orang lain. Makanya yang 975 adalah harta kita yang sudah bersih, karena sudah dikeluarkan zakatnya 2,5%, nanti 25.000. Itu contohnya seperti itu. Sehingga dalam satu ayat tadi, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, ambillah dari harta mereka sedekahnya, zakatnya, untuk membersihkan, tutahhiruhum, untuk membersihkan hartanya dan untuk mensucikan jiwanya. Nah itu ibadah zakat fitrah yang insya Allah akan kita laksanakan di akhir Ramadan ini, sehingga mudah-mudahan saum kita bisa disempurnakan dengan melakukan zakat fitrah, dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang wajib melakukan zakat fitrah yang disebut muzaki, kalau kita punya kemampuan dan sudah nisab. Tapi kalau kita tidak punya kemampuan atau tidak punya nisab, maka kita bisa termasuk mustahik zakat, orang yang melakukan zakat. Bahkan dalam zakat fitrah itu dikhususkan fakir miskin, itu yang lebih diutamakan, karena supaya orang-orang pada hari raya bergembira, karena semuanya bisa bergembira karena bisa makan dan bisa minum dengan sebaik-baiknya. Maka di akhir Ramadan bagi orang-orang kaya wajib mengeluarkan zakat fitrah, itu untuk fakir miskin terutama ya. Walaupun tidak termasuk 8 asnaf, khususnya diprioritaskan adalah fakir miskin. Jadi zakatul fitri tuhrata lisoi minalawi waropas watu mata lil masakin. Zakat kita itu untuk membersihkan orang yang berpuasa dan memberi makan orang miskin, terutama orang miskin itu, fakir miskin ya. Sehingga mudah-mudahan kita semuanya di akhir Ramadan sekarang ini bisa mengelola zakat fitrah untuk menyempurnakan ibadah saum kita,
dan mudah-mudahan saum kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak sampaikan semoga saum ibadah kita di tahun sekarang saum yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, saum yang makbul ya. Jadi mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di acara sandat yang akan datang, dan mudah-mudahan kita bisa bertemu di kelas ya, bukan hanya seperti ini, sehingga lebih luas lagi kita pembahasan tentang zakat. Dan semoga ibadah kita, sholat kita, puasa kita, zakat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Mohon maaf lahir batin. Taqabbalallahu minna wa minkum, siyamana wa siyamakum. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan kita bertemu di kelas nanti di sekolah kita SMA Negeri 1 Ciranjang. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Dan dirikan salam, tunaikan zakat, kebaikan di jalannya akan dilipatkan. Sabar